Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ulama, para guru-guru, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada sosok yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menantang alam semesta sekalian beserta isinya untuk mendatangkan sesuatu yang menyerupai Al-Quran, dan sungguh mereka tidak akan pernah mampu. Dan ini merupakan bukti kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti kebenaran beliau, bukti kejujuran beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah orang-orang Arab yang dahulu mereka adalah ahli di bidangnya, di bidang sastra, bahasa mereka yang begitu tinggi, yang begitu hebat. Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah mereka dan menyatakan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad datang dengan membawa kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat segala sesuatu, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput dari Allah, melainkan semuanya dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir menentang Rasulullah SAW. Mereka mendustai kenabian Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada mereka bahwa aku adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah firman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang Al-Quran sebagai ucapan manusia, pastinya kalian yang ahli di bidang bahasa mampu untuk membuat sesuatu yang menyerupai atau bahkan lebih dari Al-Quran. Dan mereka semua menyerah. Mereka menyerah. Mereka adalah orang-orang yang hebat di bidang itu. Mereka menyerah. Dan mereka lebih memilih berperang sekalipun nyawa melayang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengakui wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u, kemuliaan yang sesungguhnya yang diakui oleh musuh. Musuh mengakui bahwa Al-Quran istimewa, sehingga tatkala mereka sedang berdiskusi tentang sosok Nabi Muhammad SAW, mereka semua sepakat apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini bukanlah ucapan manusia, berbeda dengan ucapan manusia yang biasa mereka dengar. Ini lain dari yang lain. Tidak ada warna manusianya, yang ada hanyalah warna ketuhanan yang agung.
Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung orang di antara kita yang di dalam hatinya Allah tanamkan Al-Quran. Sebab di dalam suatu riwayat disebutkan, man hafizul Quran faqad udrijatin nubuwah baina jambayhi illa annahu la yuha ilaihi. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya orang yang hafal Al-Quran, maka sungguh kenabian telah dimasukkan oleh Allah ke dalam sanubarinya. Hanya bedanya dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beruntung mereka yang telah hafal Al-Quran. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Sabilul Ibtikar mengutip dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi tentang Nabi Musa alaihi salam tatkala bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Musa bermunajat dengan Allah, Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa tentang umat yang agung, yang mulia di akhir zaman, kemuliaan mereka, keagungan mereka, hingga Allah perlihatkan kepada Nabi Musa di dalam munajatnya umat di akhir zaman itu, di antara sifat mereka, ciri mereka, bahwasanya anajiluhum fi sudurihim, kitab suci mereka bukan di atas lembaran-lembaran kertas, tetapi kitab suci mereka ada di dalam dada dan sanubari mereka. Itu diperlihatkan oleh Allah, hingga Nabi Musa kagum ketika melihat umat yang diperlihatkan itu oleh Allah Ta'ala kepadanya, yang mana kitab suci mereka ada di dalam dada mereka. Hingga Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabbi ij'alhum min ummati, jadikan mereka sebagai umatku. Allah Ta'ala bilang tidak, innahum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perlihatkan lagi kemuliaan yang lain yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Maka Nabi Musa bilang, jadikan mereka sebagai umatku, sebaik-baiknya umat. Allah Ta'ala bilang, bukan, mereka bukan umatmu ya Musa, tetapi mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya Allah perlihatkan, hingga akhirnya Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Rabb, Engkau jadikan kemuliaan ini semua kemuliaan ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau memang demikian, maka jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, tidak wahai Musa, aku telah memuliakan engkau birisalati wa bikalami, dengan risalahku, dan engkau bermunajat kepadaku sebagai bentuk kemuliaan yang aku berikan kepadamu. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin, ambillah anugerah dariku ini dan bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan ini, jangan minta lebih. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah beruntungnya kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang minta dari kita untuk jadi umat Nabi Muhammad? Ada yang pesan kepada Allah sebelum kita lahir untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad? Enggak ada. Tapi murni anugerah Allah. Nabi Musa pesan, enggak dikasih. Tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, umat Nabi Muhammad bukan sekedar atribut nama kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi ada sifat dan ciri. Apa sifat dan ciri mereka? Anajiluhum fi sudurihim, kitab suci mereka ada di dalam dada mereka. Orang-orang yang telah hafal kitab suci Al-Quran, alhamdulillah, harusnya bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya dia telah menjadi umat Nabi Muhammad sejati.
umat yang mulia di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita harus kita junjung tinggi di atas segala-galanya. Siapa di antara kita yang mampu menghafal Al-Quran, hendaknya dia hafalkan Al-Quran. Dan yang tidak mampu menghafal Al-Quran, minimal dia mampu membacanya dan rutin membaca serta menghatamkannya. Dan bagi yang mereka yang telah hafal Al-Quran, jagalah Al-Quran yang telah dihafal itu. Sebab Al-Quran itu ketika telah dihafal lebih cepat hilang, mudah hilangnya dari ingatan kalau tidak dijaga. Dengan apa kita menjaganya? Dengan banyak membacanya, mengulang-ulangnya. Jadikan sebagai rutinitas kita membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita tatkala kita di pesantren, tidak. Apa yang kegiatan yang dilakukan di pesantren ini hanya sekedar simulasi, ya. Sekedar simulasi tentang kehidupan yang sesungguhnya di luar sana. Kita diajarkan di dalam pesantren itu, ya, sholat berjamaah. Bukan artinya ketika kita selesai dari pesantren udah nggak sholat berjamaah lagi. Kita dilatih untuk terbiasa sholat berjamaah di pondok pesantren supaya ketika kita keluar dari pondok pesantren dan hidup di kehidupan nyata di luar sana, kita udah terbiasa dengan melakukan sholat berjamaah. Kita dididik di pesantren untuk rutin berzikir kepada Allah sehingga ada zikir-zikir yang biasa kita baca. Bukan hanya dibaca di dalam pesantren, begitu kita lulus selesai, tidak. Tapi ini adalah latihan, dididik, dilatih. Ketika kita selesai dari pondok pesantren dan hidup di kehidupan yang nyata di luar sana, kita telah terbiasa, kita tidak meninggalkan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian hanya juga dengan Al-Quran. Yang telah kita hafal, kita ulang-ulang. Jadikan pembacaan Al-Quran rutin kita baca. Bukan hanya di pondok pesantren, tetapi juga di dalam kehidupan kita di luar sana. Dan orang yang mengatur waktunya dengan baik, apalagi ditambah dia telah hafal Al-Quran, tidak sulit baginya untuk membaca Al-Quran setiap hari dengan jumlah yang banyak. Orang kalau udah hafal Al-Quran, untuk baca satu juz itu paling lama 20 menit, bisa 15 menit. Artinya dalam jangka 1 jam dia bisa membaca 3 juz dari Al-Quran. 10 jam 1 kali hatam Quran. Tapi mungkin setiap hari hatam Quran sulit. Kita atur waktu kita. Dalam sholat duha kita yang 8 rakaat, kita bisa baca 1 atau 2 juz Al-Quran. Dalam sholat witir kita yang 11 rakaat, kita bisa membaca 1 atau 2 juz Al-Quran. Terus kita bisa membagi di sholat Qobliyah dan Ba'diyah kita itu, ya, pembacaan Al-Quran, sehingga bisa dalam Qobliyah Ba'diyah 5 waktu kita bisa membaca 1 atau 2 juz Al-Quran, sehingga orang yang udah hafal di antara kita itu Al-Quran, dia bisa mengulang, ya, pembacaan Al-Quran, hafalannya itu sehari 5 juz dari Al-Quran. Dalam 6 hari dia bisa hatam Quran. 1 hari dia bisa istirahat, lanjut lagi, seminggu sekali hatam Al-Quran. Dan ini yang dahulu dilakukan oleh para ulama-ulama kami di negeri Hadramaut, para habaib kami. Itu mereka membagi Al-Quran menjadi 7 bagian, ya. Lebih kurang setiap hari itu mereka membaca Al-Quran antara 4 sampai 5 juz, sehingga
dalam waktu 7 hari mereka khatam Al-Quran. Dan setiap bagian dari 7 bagian itu dibagi waktu pembacaannya. Sebelum subuh mereka baca 1 atau 2 juz Al-Quran, lepas subuh mereka baca 1 atau 2 juz Al-Quran, ya, lepas maghrib mereka baca 1 atau 2 juz Al-Quran. Setiap hari semacam itu, sehingga tiap hari 1/7 Al-Quran mereka hatamkan. Dalam 7 hari 1 pekan mereka hatam Al-Quran. Tiap 7 hari hatam Al-Quran. Sesibuk apapun itu yang mereka lakukan. Sehingga ketika hal ini rutin dilakukan, saya dapati beberapa guru-guru kami itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran dengan jangka waktu hanya 2 bulan. Menghafal Al-Quran hanya jangka waktu 2 bulan. Beberapa dari mereka 4 bulan. Kenapa kok bisa cepat begitu? Karena memang udah terbiasa membacanya. Tadarus itu udah menjadi kebiasaan mereka. Setiap hari, baik hafal Quran atau tidak hafal Quran, udah jadi kebiasaan. Sehingga tatkala mereka mau menghafal Quran, udah biasa, nggak asing Al-Quran. Bahkan mereka jangka waktu 2 bulan, 4 bulan paling lama mereka udah hafal Quran. Bahkan beberapa dari guru kami itu, yaitu Al-Habib Alawi bin Ali bin Syihab, salah seorang guru kami yang telah wafat, beliau bilang kepada saya ini hafal Al-Quran dalam jangka waktu 1,5 bulan. Beliau bilang sama saya seperti itu, saya hafal Quran dalam jangka waktu 1,5 bulan, dan itu saya tidak menghafalkannya. Saya tanya, kok bisa Habib hafal dalam jangka waktu 1,5 bulan padahal nggak menghafalkan? Iya, karena saya rutin hadir tadarus Quran di masjid setiap 1 minggu sekali hatam dari sejak kecil, sehingga ketika saya ingin menghafalkannya, ya, saya fokus 1,5 bulan hafal. Beliau bilang seperti itu. Dan di beberapa masjid di Kota Tarim, ya, itu tadarus Al-Quran di seluruh masjid seperti yang tadi saya jelaskan, ada setiap seminggu sekali hatam Quran. Tapi di beberapa masjid itu, ya, yang boleh ikut tadarus Quran di masjid hanya orang-orang yang hafal Quran. Masjid mereka itu nggak ada mushaf. Masjidnya nggak ada mushaf. Bukan nggak baca Quran, memang sengaja nggak disediakan mushaf yang baca. Tapi yang baca Quran banyak. Yang boleh baca Quran di situ, yang boleh ikut tadarus Al-Quran di situ hanyalah orang-orang yang hafal Quran. Sehingga tadarus di masjid itu yang sebelum subuh, lepas subuh, dan habis maghrib itu dihadiri banyak orang. Bergilir mereka membacanya, dan semua membacanya dari hafalan. Yang nggak hafal, ya silahkan baca sendiri, jangan ikut dalam tadarus ini, kelompok ini. Gitu. Kalaupun dia masih maksa, ya masjid lain yang pada pegang Al-Quran banyak di samping itu. Tapi di masjid tersebut pembacaan Al-Quran hanya dari hafalan. Dan itu di masjid yang terkenal, yaitu Masjid As-Saggaf, Masjid Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Beginilah keadaan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo coba kita biasakan pembacaan Al-Quran. Dahulu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, mungkin di pesantren tahu kitab Sulamut Taufiq dipelajari, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu selalu bersama Al-Quran, hingga setiap hari itu beliau membaca Al-Quran di dalam sholat duha 10 juz dari Al-Quran. Tiap hari, tiap 3 hari sekali hatam Al-Quran dalam sholat duha. Kemudian itu yang di sholat duha saja. Sholat witir beliau juga punya tadarus khusus. Dalam sholat witir, ya, menghatamkan 10 juz dari Al-Quran tiap malam. Sehingga tiap 3 malam dalam sholat witir hatam Quran. Belum yang beliau baca biasa di masjid tadarus Quran, belum yang dengan keluarganya. Begini keadaan mereka dengan Al-Quran. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Itu dahulu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulidnya, Maulid Simtud Durar.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu di masa hidupnya, masjid beliau itu Masjid Riyadh di Sewun, itu kalau sholat tarawihnya itu mulai sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 11 malam. Tapi yang ikut hadir di masjidnya Habib Ali itu banyak. Masyarakat ikut sholat di belakangnya Habib Ali. Dan di dalam sholat tarawih 20 rakaat, Habib Ali itu membaca 10 juz dari Al-Quran. Sholat tarawih. Kita kalau dapetin masjid kayak begitu kosong, sepi. Ya. Tapi ini Habib Ali Habsyi di masjidnya itu kalau tarawih, ya, membaca 20 rakaat itu 10 juz dari Al-Quran. Artinya 20 rakaat, setiap satu rakaat itu setengah juz Al-Quran. Setiap kali salam 1 juz. 10 kali salam 10 juz Al-Quran. Tapi yang istimewa, masjid beliau itu bulan suci Ramadan penuh sampai keluar. Dan yang istimewa, soft di luar paling belakang, tahu siapa? Anak-anak kecil. Mereka dengan khusyuk hadir di belakang mendengarkan bacaannya Habib Ali Habsyi. Kita kan kalau di masjid biasa yang paling ribut anak-anak kecil. Tapi ini enggak. Ketika bacaan keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam, sampai anak kecil itu terbawa dengan bacaannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan ada lagi sahabatnya Habib Ali Habsyi, namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu Habib Ahmad bin Hasan bacaannya jauh lebih indah lagi dari Habib Ali. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu tinggalnya di Huraidah, sahabat dekatnya Habib Ali. Itu kalau lagi datang ke Sewun, ya, Habib Ali nggak mau jadi imam. Maunya Habib Ahmad yang jadi imam. Habib Ahmad buta. Habib Ahmad bilang sama Habib Ali, Habib Ali, saya ini buta. Dalam kitab fikih, beberapa pendapat ulama itu mengatakan orang buta itu hukumnya makruh jadi imam. Habib Ali bilang, ya itu kan ucapan fuqaha, tapi kalau saya mau, kamu jadi imam kita. Pernah satu kali Habib Ahmad bin Hasan itu bilang, dulu waktu saya masih belajar di Mekah di hadapan Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, katanya Habib Ahmad bin Hasan, ya, itu Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan pernah cerita kepada kita bahwa terkadang tuh orang bacaan Al-Qur'annya begitu indah dari dalam lubuk hati yang paling dalam, sehingga ketika Al-Qur'an dibacakan itu hujan turun dengan pembacaan Al-Qur'an. Habib Ahmad bin Hasan nanya, contohnya kayak bagaimana? Kebetulan ada orang, subhanallah, saat itu yang memang bacaannya indah. Imam Ahmad bin Dahlan nyuruh dia, ayo kamu baca. Ketika dibaca, betul turun hujan. Habib Ahmad cerita begitu ketika di Huraidah. Beberapa murid bilang, bacaannya kayak bagaimana ya Imam? Habib Ahmad mencontohkan bacaannya. Begitu dicontohkan, turun hujan saat itu. Makanya bacaannya Habib Ahmad bin Hasan itu terkenal sangat indah. Beliau kalau datang ke Sewun, Habib Ali Habsyi nggak mau jadi imam, minta Ahmad bin Hasan jadi imam. Dan Habib Ali Habsyi kalau udah sholat di belakangnya Habib Ahmad bin Hasan jadi makmum. Beliau bilang, saya kalau udah sholat di belakangnya sahabat saya Habib Ahmad bin Hasan, saya nggak baca Fatihah dalam sholat. Kenapa? Kan wajib. Iya, saya tahu wajib, tapi di situ ada pendapat ulama yang mengatakan pembacaan Fatihah itu tidak wajib, cukup pembacaan Al-Qur'an ayat yang lain. Dalam pendapat yang lain, Fatihahnya makmum udah ditanggung oleh Fatihahnya imam. Kenapa nggak mau baca Fatihah? Saya lebih senang mendengarkan bacaan Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kenapa? Keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Begitu indah, begitu nikmat bacaan yang dibaca oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bahkan yang lebih istimewa lagi, guru mereka. Siapa itu? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar ini lebih lagi. Bagaimana? Itu dikenal bacaan beliau itu Al-Qira'ah Al-Barzakhiyah. Tahu gak artinya apa? Bacaannya orang barzakh. Benar. Bacaannya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar itu bacaannya orang barzakh. Itu ada kisahnya. Beliau itu terkenal seorang wali besar, keramat, dan cinta sama Al-Qur'an.
siang malam nggak pernah putus dari Al-Quran, dan bacaannya itu begitu indah dari dalam hati yang paling dalam, dan dikenal bacaannya itu dengan sebutan qiraah barzakhiyah, bacaan dari barzakh. Istimewa. Sampai kalau beliau udah baca, wah, semua kebawa dengan bacaannya Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar. Sebab qiraahnya qiraah barzakhiyah. Dan dikenal itu Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar itu dijuluki dengan julukan apa? Jalisur Rahman, teman duduknya Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Kenapa? Senantiasa berzikir kepada Allah dan senantiasa membaca Al-Quran. Sampai itu kalau ulama nulis surat kepada Habib Ahmad al-Mihdhar, ya, ila hadrat Jalisur Rahman Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar, sampai seperti itu. Itu pernah Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar lagi duduk sama anak-anaknya. Beliau bilang sama anak-anaknya, saya berapa waktu yang lalu baca di dalam kitab sejarah tentang sejarah seorang wanita mulia namanya Rabi'atul Adawiyah. Pernah kita dengarkan Rabi'atul Adawiyah? Habib Ahmad bilang, saya baca dalam sejarah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini sebelum wafat beberapa tahun, dia gali kuburan, dan dia wasiat agar minta dikubur di lubang yang itu yang dia gali. Jauh beberapa tahun sebelum beliau wafat. Setelah kuburan digali, Rabi'atul Adawiyah ini tiap hari duduknya di dalam kuburan. Untuk apa? Baca Al-Quran di lubang yang menjadi calon kuburannya dia. Sehingga ketika saya baca dalam sejarah, ternyata Rabi'atul Adawiyah di dalam lubang kuburnya itu sebelum dia wafat, dia telah menghatamkan sekitar 8.000 kali hatam Quran. 8.000 kali hatam Quran. Saya nggak bisa bayangin begitu beliau wafat kuburannya kayak apa itu, seperti apa. Terang dengan cahaya Al-Quran. Habib Ahmad al-Mihdhar bilang sama anak-anaknya, itu yang saya baca dalam sejarah. Terus kata anak-anaknya, terus kenapa Abah? Abah mau kayak gitu juga, kata Habib Ahmad. Sekarang kita gali kubur. Digali kubur. Habib Ahmad gali kuburannya. Tiap hari Habib Ahmad masuk ke dalam lubang kubur, baca Quran dalam lubang kubur. Habib Ahmad ini kan seorang tokoh ulama besar, sehingga orang dari berbagai penjuru datang ke rumahnya Habib Ahmad nyari beliau untuk minta fatwa, untuk minta nasihat dan bimbingan. Itu kebiasaan Habib Ahmad sejak saat itu udah dalam kubur, di lubang kubur, baca Quran. Satu kali anak-anak mengeluh kepada abah mereka, bilang, Abah, jangan kayak begini, jangan seperti ini Abah. Kenapa? Saya kan baca Quran dalam lubang kubur keraya. Iya, silahkan Abah mau baca Quran. Cuman yang pusing ini kita anak-anak. Kenapa? Tamu dari berbagai tempat datang ke rumah. Mereka nanya kepada kita anak-anak, Abah kalian mana? Kita bilang Abah di lubang kubur. Kan gak pantas kita ngomong begitu. Dan memang kenyataannya begitu, Abah di lubang kubur. Mereka kira Abah mati, udah meninggal. Ya, tapi kan enggak. Mereka bilang kita nyumpahin bapak kita mati. Habib Ahmad bilang, biarin, nggak peduli. Saya pengen kuburan saya terang bercahaya ketika saya wafat nanti. Rabi'atul Adawiyah 8.000 kali, saya nggak boleh kalah dengan dia. Walhasil berlalu beberapa tahun hingga akhirnya Al Habib Ahmad menghatamkan 8.000 kali hatam Quran dalam lubang kuburnya. Setelah 8.000 kali hatam, beliau pulang ke rumah, beliau bilang, Alhamdulillah Abah udah hatam 8.000 kali. Anak-anak bilang, Alhamdulillah, senang kita udah nggak jadi omongan orang lagi. Abahnya bilang, enggak, belum. Kenapa Pak? Itu kan perempuan Rabi'atul Adawiyah. Abah laki, nggak boleh kalah. Perempuan ada masa dia datang bulan, iya kan? Ada masa ngurusin anak, ngurusin suami. Masa sama? Enggak ada. Abah mesti lebih dari dia. Masuk lagi lubang kubur. Sampai beliau hatamkan nambah 1.000 sampai 2.000 kali hatam Quran, sekitar 9.000 sampai 10.000 kali hatam Al-Quran di dalam lubang kuburnya. Begini keadaan mereka dengan Al-Quran. Ada Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, seorang wali besar di masanya, di abad ke-7 Hijriyah. Beliau
Itu di dalam sejarah di masa mudanya, setiap hari beliau membaca Al-Quran hingga beliau hatam Quran setiap hari itu, setiap hari menghatamkan Al-Quran 16 kali hatam Quran. Tiap hari. Selalu baca Quran, sibuk dengan Al-Quran, nggak sibuk dengan televisi dan media sosial. Sibuknya dengan Al-Quran. Hingga di masa mudanya itu tiap hari hatam Quran 16 kali, 8 kali di siang pagi dan siang hari, 8 kali di malam hari. Ketika masuk usia tua, mulai lemah badan tubuhnya, beliau tiap hari 8 kali. Pagi dan siang 4 kali, malam hari 4 kali. 8 kali. Habib Ali ketika di dalam Rauhah ngajar di sore hari, cerita hal semacam ini kepada murid-muridnya. Salah satu yang mendengar ucapan ini, murid beliau namanya Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Habib Muhammad dengar apa yang diceritakan oleh Habib Ali, langsung pulang ke kampungnya di Wadi Ahmed. Begitu pulang, sejak saat itu beliau sungguh-sungguh. Sebab ini nih, cerita macam begini bukan cuma sekedar dongeng yang kita dengar, tapi untuk kita jalankan dan kita praktekkan semampu kita. Habib Muhammad dengar gitu, dipegang diomong. Dan mulai sejak saat itu beliau sibuk dengan Al-Quran. Siang malam beliau atur waktunya untuk membaca Al-Quran tanpa mengurangi kesibukan-kesibukan yang lain, sampai terbiasa hingga dia mampu menghatamkan setiap hari itu 2 kali hatam Quran, siang 1 kali, malam 1 kali. Nggak sampai di situ, lanjut lagi sampai berhasil 4 kali hatam, 2 pagi 2 malam. Lanjut lagi sampai berhasil menghatamkan 4 kali hatam Quran siang hari, 4 kali hatam Quran malam hari. Puas sampai di situ seperti Imam Abdurrahman Segaf? Enggak. Lanjut lagi sampai berhasil 16 kali, 8 di siang hari, 8 di malam hari. Setelah itu beliau tulis surat kepada Habib Ali. Habib Ali, beberapa waktu lalu engkau cerita Imam Abdurrahman Segaf hatam Quran setiap hari itu 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Saya dengar itu langsung saya jalankan, sehingga saya sekarang berhasil menghatamkan bukan 4 siang hari dan 4 malam hari, tapi saya berhasil 16 kali, 8 di siang hari, 8 di malam hari. Habib Ali dengar begitu gembira luar biasa. Itu surat dibacakan di hadapan murid-muridnya. Terus Habib Ali Habsyi bilang, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang mewujudkan di masa saya ini, di zaman saya ini, orang semacam Imam Abdurrahman Segaf atau bahkan lebih dari Al-Imam Abdurrahman Segaf. Beginilah keadaan mereka hadirin yang dimuliakan Allah bersama Al-Quran, persis seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang keluarga Rasulullah, wa ma'al Qur'ani figarani. Mereka bersama Al-Quran sampai mereka menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang saya sampaikan ini, mungkin kita untuk menjadi seperti mereka bukan hal yang mudah, sulit, tapi intinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, kita baca Al-Quran, atur waktu kita minimal 1 juz setiap hari kita baca. Apalagi yang udah hafal Al-Quran, dia ulang-ulang, dia baca terus, ya. Terus ketika kita baca bukan hanya sekedar pembacaan di lisan, tapi kita renungkan artinya, fahami maknanya, hayati di dalam hati dan sanubari kita. Kemudian kita jalankan, kita praktekkan tuntunan-tuntunan Al-Quran, sehingga kita menjadi bukan hanya sekedar menjadi sahabat Al-Quran, tetapi menjadi ahli Al-Quran. Nabi Muhammad bilang di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat membawa syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa mereka sahabat-sahabat Al-Quran? Mereka lah yang membaca Al-Quran. Terus ada lagi di atas mereka, yaitu Ahlul Quran. Ahlul Quran itu udah jadi keluarga Al-Quran yang gak terpisah dengan Al-Quran. Siang dan malam mereka bersama Al-Quran. Mereka adalah Ahlul Quran. Nabi Muhammad mengatakan dalam beberapa riwayat, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlu Al-Quran, mereka adalah ahlullah, dan mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama Al-Quran. Siang dan malam kita warnai dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada santri-santri yang telah menghatamkan Al-Quran di dalam hafalan mereka, dan yang belum hatam Al-Quran di dalam hafalan, insya Allah diberikan kemudahan
dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan mudah-mudahan orang-orang tua daripada santri dicatat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana guru-guru yang selama ini membimbing, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.